Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirasir Adi Putra M, NIM 1931042082, PJKRG. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu berjudul pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu 1. Penyusunan program pencegahan cedera olahraga dengan kecabangan cedera olahraga. 2. Macam cedera olahraga. 3. Penanganan pertama pada cedera olahraga. Penyusunan program pencegahan cedera olahraga sesuai dengan kecabangan. A. Klasifikasi cedera berdasarkan penyebab, yaitu memar. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Menurut Agung Nugroho 1995-53, penanganan pada cedera memar adalah sebagai berikut. 1. Kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan kapiler. 2. Istirahatlah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. 3. Hindari peraturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikut. Sprain adalah cedera pada sendi dengan terjadinya robekan pada ligamentum. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Berdasarkan berat ringan cedera Giam dan T, membagi sprain menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Sprain tingkat 1, 2. Sprain tingkat 2, 3. Sprain tingkat 3. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendo karena penggunaan yang berlebihan atau stres yang berlebihan. Berdasarkan berat ringannya cedera Sendoso 1995-12, strain dibedakan menjadi 3, yaitu strain tingkat 1, strain tingkat 2, strain tingkat 3. Penanganan yang dilakukan pada cedera tendo dan ligamentum adalah dengan diistirahatkan dan diberhentikan perolahragaan dengan metode rest. R atau rest, diistirahatkan pada bagian yang cedera. I atau ease, didindingkan selama 15-30 menit. C atau kompres, dibalut takan pada bagian yang cedera dengan bahan yang elastis. Balut akan diberikan apabila terjadi pendarahan atau pembengkakan. Elevate, ditingkatkan atau dinaikkan pada bagian yang cedera. Di lokasi adalah terlepasnya sebuah sandi dari tempatnya yang seharusnya dilokasikan. Yang sering terjadi pada olahragawan adalah dislokasi di bahu, sandi panggul paha karena setelah stes dari tempatnya, maka sandi itu menjadi macet dan juga terasa nyeri. Penanganan yang dilakukan pada saat terjadi dislokasi adalah melakukan reduksi ringan dengan cara menarik persendian yang bersangkutan pada sumbu, menjaga imobilisasi dengan splak pada jari-jari, dibawa ke rumah sakit bila perlu dilakukan resistensi jika terjadi fraktur. Patah tulang adalah suatu keadaan yang mengalami keretakan, pecahan atau patahan baik pada tulang maupun tulang rawan. Penanganan patah tulang yang dilakukan menurut Hardianto Wibowo sebagai berikut. Olahragawan tidak boleh melanjutkan pertandingan. Pertolongan pertama dilakukan
reposisi oleh dokter secepat mungkin dalam waktu kurang dari 15 menit. Karena pada waktu itu olahragawan tidak merasakan nyeri bila dilakukan reposisi, kemudian dipasangkan asplak balut akan untuk mempertahankan kedudukan yang baru serta menghentikan peredaran darah. Kram otot. Kram otot adalah kontrak yang terus-menerus yang dialami oleh otot atau sekelompok otot yang mengakibatkan rasa nyeri. Adanya gangguan sirkulasi darah yang menunjukkan ke otot sehingga menimbulkan kejang. Penanganan cedera umumnya terhadap kram otot yang dilakukan adalah sebagai berikut. Atlet diistirahatkan, diberikan semprotan Kroll atau etil spray untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit yang bersifat lokal. 2. Pada saat otot kejang sampai kejangannya hilang, menahan otot waktu berkontraksi sebagai artinya dengan kita menarik otot tersebut supaya myosin filamen dan aktin myosin dapat menduduki posisi yang semestinya. Pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahan pembuluh darah sebagai akibat dari trauma pukulan atau terjatuh. A. Pendarahan pada hidung. Penderitaan didudukkan batang hidung dijepit sedikit ke bawah tulang rawan hidung dalam posisi ibu jari terhadap dengan jari-jari yang lain. 2. Pendarahan pada mulut. Hentikan pendarahan dari bibir atau gusi dengan penekanan secara langsung dan kompres dingin bila gigi goyang atau faktur jarang mencabutnya. 2. Pendarahan pada kulit. Bersihkan luka terlebih dahulu dengan obat yang mengandung antiseptik setelah luka kering atau diberi obat yang mengandung antiseptik seperti betadine. Apabila luka sobek lebih dari 1 cm, sebaiknya dijahit. Apabila lepuh dan robek. Pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat, diabstrak oleh berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Penanganan pingsan yang dilakukan menurut Hardianto Wibowo 1995-36 sebagai berikut. A. Menyadarkan olahragawan. B. Mengeluarkan atau membawa olahragawan ke tempat yang tenang dengan posisi terlentang dan kepala terbantal. C. Melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti lagi mengenai refleksi pupil jika ditemukan antar pupil mata kanan dan kiri atau anisocorum. Menurut Haryanto Situmorang, luka didefinisikan sebagai suatu ketidaksambungan dari kulit. Apabila luka robek lebih dari 1 cm, sebaiknya dijahit. Bila lepuhnya robek, potonglah sisa-sisa kutilnya. Kemudian bersihkan dengan babatlah dengan bahan yang tidak melekat. B. Klasifikasi berdasarkan berat ringan cedera. Secara umum, cedera olahraga diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu cedera tingkat 1, cedera ringan, cedera tingkat 2, cedera sedang, cedera tingkat 3, cedera berat. Macam cedera olahraga. Cedera otot pergelangan kaki. 2. Cedera tulang kering dan 3. Nyeri pinggang. 4. Cedera bahu. 5. Kram otot. 6. Cedera lutut. 7. Cedera siku. 8. Cedera Achilles tendon. 9. Cedera hamstring. 10. Gegar otak.
Penanganan pertama pada cedera olahraga. Menurut dokter spesialis ortopedi dari RS Premier Bintaro, Sapo Aji Harjosworo, apabila terjadi cedera maka perlu ditangani secepatnya. 1. Rest, istirahat. 2. S. 3. Compression atau compress. Elevation atau pengangkatan. Kesimpulan, seseorang melakukan olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran jasmani, kesehatan maupun kesenangan, bahkan ada yang sekedar hobi. Sedangkan atlet baik amatir dan profesional selalu berusaha mencapai prestasi sekurang-kurangnya untuk menjadi juara, tidak menutup kemungkinan akan mengalami cedera. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.